وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون حينون لينون كالجبل العنب إن قيل إن قال يميخ على صخرة الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Diri yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Dikenalkan kepada satu usaha yang sangat mulia. Usahanya para Nabi alaihissalatu wassalam. Usaha yang telah membuat manusia ini berubah. Dulu sebelum Nabi SAW buat usaha ini, manusia ini jahil. Manusia ini degil. Manusia ini musuhan. Perang satu sama lain. Dan miskin akhirnya. Mereka jahil karena tidak kenal Allah. Mereka degil, tidak beradab, tidak kenal hak suami, tidak kenal hak istri, tidak kenal hak anak. Akhirnya mereka musuhan satu sama lain. Bahkan perang satu sama lain. Akibatnya datang kemiskinan. Kemudian Nabi SAW buat usaha. Usaha yang dilakukan secara menyeluruh untuk kaum laki-laki dan untuk kaum perempuan. Usaha Nabi yang pertama, usaha dakwah. Mengajak manusia takluk kepada Allah Ta'ala. Menghubungkan diri dengan Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian usaha yang kedua, usaha ta'alim. Mereka saling ajar mengajar satu sama lain. Sahabat di hadapan Nabi mereka jadi muta'alim. Kemudian ketika pulang ke rumah berubah menjadi mu'allim. Kepada tetangga dia menjadi muballigh. Sesekali mereka pergi meninggalkan kampung halaman menjadi mujahid. 4M. Muta'allim, mu'allim, muballigh, mujahid. Ini kehidupan sahabat. Dan setiap rumah di zaman sahabat jadi madrasah. Setiap ibu jadi mudarrisah. Setiap anak jadi murid. Setiap ayah jadi mudir. Jadi 4M juga. Inilah keadaan yang merubah. Yang tadinya jahil berubah jadi alim. Yang tadinya degil berubah jadi berakhlak mulia dengan adab yang sempurna. Yang tadinya musuhan berubah menjadi kasih sayang. Yang tadinya perang berubah jadi damai. Tadinya miskin berubah jadi kaya raya. Padahal kehidupan mereka sederhana. Mereka berdagang biasa-biasa saja, bertani biasa-biasa saja. Mereka bikin industri, kantor biasa saja. Yang luar biasa itu ketika azan berkumandang. Para sahabat itu ketika azan berkumandang, mereka mendengar teriakan Allahu Akbar, maka mereka paham semua jadi kecil. Pertanian kecil, perdagangan kecil, perkantoran kecil, semuanya kecil. Anak istri kecil, mantu mertua kecil, atasan bawahan kecil, semua kecil. Yang besar Allah. Mereka membesarkan Allah. Mereka paham apa yang telah diumumkan oleh Allah Ta'ala, wa fis sama'i rizqukum. Di langit rezeki kamu. Ini Allah Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi memberi pengumuman bahwa aku meletakkan rezeki kamu di langit. Hari ini
Kita capek karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Iya. Bertungkus lumus, berkeringat, banting tulang, kerja sampai lembur-lembur. Tidak ketemu karena barang itu letaknya di atas. Kita sibuk mencarinya di bawah. Para sahabat dipaham bahwa Allah meletakkan rezeki itu di langit. Karena itu mereka sibuk dengan amalan-amalan langit. Amalan yang dilakukan oleh Siti Maryam. Seperti amalan yang ibu lakukan sekarang di dalamnya. Siti Maryam itu satu orang perempuan yang tidak pernah menanam satu biji pun bibit di dalam tanah. Tidak pernah menyiraminya. Tidak pernah memupuknya. Bahkan tidak pernah panen. Tetapi buah-buahan yang matang, sempurna kematangannya, sempurna kelezatannya, sampai di dalam mihrab Siti Maryam. Ibu-ibu juga di sini belajar latihan. Tidak menginjak tanah, tidak nanam biji, tidak menyirami, tidak memupuk, bahkan tidak panen. Tapi semangka datang, pisang datang, makanan yang manis, yang lezat datang. Ini amalan langit yang sedang ibu-ibu buat lakukan. Ibu-ibu dari BTL nih, Bojonegoro, Tuban, Lamongan ini sedang membuat amalan langit nih. Ada 5 jenis orang yang tidak kerja tapi rizkinya lancar. Satu, anak kecil. Gak kerja, gak ngantor, gak ke sawah, gak ke ladang, tapi makan bisa 3-4 kali sehari. Kadang-kadang perutnya lebih buncit daripada yang nyari makan. Yang kedua, orang sakit. Gak kerja, gak ngantor, gak sawah, tapi makanan datang. Kalau gak bisa makan lewat mulut, dikasih makan lewat infus. Ketiga, orang gila. Ini juga makan gratis. Masuk ke warung ambil makanan, tidak akan dimintai duit. Keempat, orang yang di dalam penjara. Itu nggak bayar kontrakan, nggak bayar air, nggak bayar listrik, dijaga pula dengan keamanan. Tapi dia, waktu jam makan tiba, makanan sudah matang. Nah, yang kelima, orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali orang keluarnya Allah Ta'ala. Ibu-ibu ini harus kasih tahu kepada ibu-ibu yang datang ke sini 5 perkara ini, supaya suaminya mau keluar jalan Allah Ta'ala. Tanggal 15 sampai 24 Agustus nanti akan ada Jur Kudama 6 kawasan di Indonesia. Bagaimana orang-orang yang pernah keluar, jangan ada satupun yang tidak keluar pada saat itu. Bagusnya keluar dari sekarang. Karena Jur ini ada ruhania, ada jasmania. Ruhaniahnya itu keluar sebelum istimewa. Jasmaninya keluar pada saat istimewa. Dua-duanya penting. Ruhani dan jasmani itu nggak boleh dipisah. Kalau jasmani saja, tidak ada ruhnya, bangkai. Tidak bisa bergerak. Walaupun ada mata, tidak bisa melihat. Ada telinga, tidak bisa mendengar. Atau ruh saja, itu genderuwo. Tidak ada jasadnya. Tidak ada jasmaninya. Dua-duanya perlu. Makanya jamaah sekarang bergerak. Kami sekarang sedang bergerak di zone Tangsel ini. Dalam rangka buat usaha jemaah tiar untuk mengeluarkan orang-orang lama yang pernah keluar. Baik dia keluar sebelum atau sesudah.
Ini sangat penting. Hajat hidup daripada bangsa Indonesia ini, Masya Allah. Ini letaknya di sini. Tidak ada satu negara, kata Maulana Sa'ad Damat Barakatuh, yang memiliki jumlah masjid sebanyak Indonesia. 1 juta masjid. Tidak ada satu negara. Kami baru pulang dari Filipina itu, masjidnya hanya lebih kurang 12.000. Satu negara itu. Padahal penduduknya 110 juta. Kami di Kamboja itu penduduknya 15 juta. Masjidnya ada 1.000. Kalau secara persentase lebih banyak. Islam di Filipina hanya 6%. Di Kamboja 7%. Kita di Indonesia ini alhamdulillah mayoritas. Hanya sayang masjid kita ini sepi. Kenapa sepi? Karena ibu-ibu belum ambil bagian di dalam usaha memakmurkan masjid. Ada 5 pintu ini, ibu-ibu nggak boleh buka. Kalau suami pulang ke rumah. Yang pertama, kalau azan berkumandang, suami pulang ke rumah, jangan buka pintu pagar. Pak, azan berkumandang, ke masjid dulu baru pulang ke rumah. Jangan bukain pintu pagar. Kalau dia bisa lolos dari pintu pagar. Yang kedua, jangan bukakan pintu rumah. Jangan buka pintu rumah. Pak, itu azan berkumandang, ke masjid dulu. Ya. Ternyata dia punya kunci cadangan. Yang ketiga, jangan buka pintu dapur. Enggak ada makanan. Kalau bapak nggak pergi ke masjid dulu. Ternyata dia bisa ambil sendiri. Yang keempat, jangan bukakan pintu kamar. Pak, ke masjid dulu. Ini azan berkumandang. Ternyata dia juga bisa lolos masuk kamar. Yang kelima, ibu punya kuncinya, nggak bisa dibuka sama dia. Jangan dibukakan pintu yang kelima. Bapak kalau nggak ke masjid, saya tidak akan buka pintu yang kelima ini. Bapak harus ke masjid. Kenapa harus ke masjid? Karena inilah solusi bagi kehidupan. Ada seorang mengadu kepada sahabat. Ada seorang mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami kena krisis moneter, krisis ekonomi. Rasulullah bukan kasih modal sana dagang di pasar. Rasulullah bukan kasih bibit sana tanam di kebun. Rasulullah bukan kasih kambing sana ternak di padang. Tidak. Rasulullah bacakan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat. Untuk mengatasi masalah ekonomi, itu sholat solusinya. Ini para ahli ekonomi kadang-kadang tidak bisa menghubungkan antara ekonomi itu dengan sholat. Seolah-olah garisnya tidak ada. Padahal Nabi menghubungkan ekonomi itu dengan sholat. Allah sendiri yang menciptakan hubungannya ekonomi itu dengan sholat. Negeri-negeri yang penduduknya sholat, walaupun tandus, gersang, sejauh mata memandang batu, pasir, maka kalau dia sholat, penduduknya itu jadi sejahtera. Negeri yang meninggalkan sholat berjemaah, walaupun hijau royo-royo, walaupun di sana ada gunung yang mengandung emas, batu bara, minyak, intan berlian, lautnya luas, ikan besar, ada mutiara di bawahnya, tapi meninggalkan sholat berjamaah, tidak datang kesejahteraan.
Ibu-ibu perlu ambil peran dalam perkara ini. Tiap satu orang ibu itu bertanggung jawab mengirim 4 laki-laki ke masjid. Kirim suaminya, kirim ayahnya, kirim saudara laki-lakinya, kirim anak laki-lakinya. Jadi kalau ada 10 perempuan di satu kampung, artinya harus ada 40 laki-laki di masjid. Kalau ada 100 perempuan di satu kampung, harus ada 400 laki-laki di masjid. Kalau ini terjadi, maka kamera langit akan menyorot, oh, orang kampung ini iman dan takwa. Sedangkan janji Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai. Satu kampung ini orangnya iman takwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Persoalannya sekarang kenapa para dai susah? Itu karena untuk bertemu dengan umat harus dikejar door to door, rumah ke rumah, gang ke gang, naik ke kebun, turun ke kali. Padahal ibu-ibu punya cara yang ampuh untuk menjadikan masjid sebagai magnet yang didatangi oleh orang-orang. Apa itu senjatanya ibu-ibu? Namanya singkong rebus. Tiap hari ibu-ibu kirim singkong rebus ke masjid. Kalau singkong rebus ada di masjid, makanan ada di masjid, maka orang-orang itu akan datang ke masjid. Kenapa orang tidak datang ke masjid? Karena di masjid tidak ada makanan. Kenapa orang datang ke kafe, datang ke warung, datang ke pasar? Karena di sana ada makanan. Padahal Nabi memberikan contoh kepada kita, masjidnya senantiasa ada makanan. Para sahabat dahulu, kita baca ceritanya. Kalau mereka lapar, mereka bukan pergi ke warung, mereka bukan pergi ke pasar cari makan. Mereka pergi ke masjid cari makan. Ya. Kenapa sejarah ini kita tidak mau baca? Semua ibu-ibu yang punya makanan di rumahnya senantiasa kirim ke masjid. Hanya waktu paceklik betul itu memang tidak ada makanan di masjid. Tapi dalam keadaan normal selalu ada makanan di masjid. Kalau di masjid kita ada 20 rumah misalnya, maka kita minta ibu-ibu itu melebihkan 1 piring setiap kali dia masak. Kita buatlah namanya gerakan lebihkan sepiring. GLS. Gerakan lebihkan sepiring. Kadang-kadang makanan itu terbuang-buang. Basi. Udah, sekarang ketika masak, lebihkan sepiring. Kalau ada 20 rumah, masing-masing kirim sepiring ke masjid, maka akan tersedia 20 piring di masjid. Kalau setiap rumah bikin cendol, maka di masjid akan tersedia 20 gelas cendol. Kalau makanan sudah ada di masjid, maka orang-orang akan betah di masjid. Orang-orang tidak akan cepat-cepat pulang dari masjid. Kenapa orang cepat pulang dari masjid? Karena lapar, mau pulang. Di masjid tidak ada makanan, di masjid tidak ada minuman. Tapi kalau ada makanan, ada minuman, buat apa pulang? Dia di masjid. Nah, kalau orang ada di masjid, semua program masjid mudah dikerjakan. Mau musyawarah ada orang, mau taklim ada orang, mau usuli ada orang, mau ususi ada orang. Semua program masjid mudah dikerjakan. Yang membuat program masjid ini susah dikerjakan karena di sana tidak ada manusia. Para sahabat dahulu mudah melaksanakan kerja-kerja masjid karena mereka semua ngumpul di masjid. Meluangkan waktu untuk masjid. Kita sudah bicara 100% lelaki balik sholat berjamaah di masjid. Kita harus hidupkan amal masjid 24 jam. Irosa, sif-sifan, tengah malam sampai pagi. Itu baru tahap pembicaraan. Tapi orang mau tinggal di masjid itu perlu makanan, perlu minuman. Nah, peranan ibu-ibu ini luar biasa. 1 suap makanan dimakan oleh tamu,
itu pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Banyak ulama tidak membicarakan perkara ini. Taklim-taklim di masjid itu isinya bab cebok terus, bab toharo terus. Kapan membahas bab memuliakan tamu? Satu suap makanan dimakan oleh tamu. Ini tamu bukan sembarang tamu. Karena masjid itu bukan rumahnya ketua DKM, bukan rumahnya Pak Imam, bukan rumahnya Pak Lurah. Masjid ini rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tamu yang di masjid itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kita kasih makan tamunya Pak Lurah saja, Pak Lurah begitu senang sama kita. Apalagi kita kasih makan tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan curahkan keberkahan. Allah akan sembuhkan penyakit-penyakit. Allah akan lunaskan hutang-hutang. Allah akan berikan kelapangan. Karena kita memuliakan tamunya Allah. Kita hari ini cuek kepada tamu Allah. Kadang-kadang tamu Allah dibantingin pintu. Kadang-kadang tamu Allah dimarahin. Terlalu. Maka mulai hari ini ibu-ibu harus mainkan jurus singkong rebus untuk merayu hamba-hamba Allah agar dia mau datang ke masjid. Inilah peranan ibu yang dinantikan dalam rangka mensukseskan Jor Kudama Indonesia 15 sampai 24 Agustus. 15 Juli sampai 24 Agustus. Beritahu kepada seluruh wanita Indonesia. Setiap hari mereka harus bawa satu piring makanan dari rumahnya ke masjid. Setiap satu rumah bawa satu piring makanan ke masjid. Bagaimana kalau ada rumah yang tidak bawa makanan ke masjid? Maka orang masjid harus mencatat. Rumah ini tidak bawa makanan ke masjid, maka makanan yang di masjid harus dibawa ke rumah itu. Islam ini indah. Kalau tidak bisa memberi, menerima. Kalau tidak bisa memotong kurban, menerima kurban. Indahnya Islam. Pengurus masjid harus paham betul. Ini rumah kirim makanan, ini rumah kirim makanan, ini rumah kirim makanan. Tapi rumah ini tidak kirim makanan. Berarti rumah ini tidak ada makanan. Ayo kita antarkan makanan ke rumah ini. Kalau itu dibuat, maka inilah yang dilakukan di dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Tidak ada sahabat yang betul-betul terlantar karena tidak diperhatikan oleh pengurus masjid. Mereka semuanya senantiasa bermusyawarah sehingga tahu keadaan-keadaannya. Dan ibu-ibu ini paham betul bagaimana cara untuk mengambil istifadah, manfaat daripada amal-amal agama ini. Dari keluarnya Allah Ta'ala ini, doa-doa makbul. Makanya ibu-ibu harus berdoa. Negeri kita ini dilanda berbagai macam persoalan. Tapi kalau ibu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, agar negeri kita ini diberikan pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin yang cinta kepada agama, maka pasti pemimpin ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu. Dan ibu dalam keadaan keluar fisabilillah seperti ini, doanya makbul. Doakan anak-anak kita di Indonesia menjadi hafiz-hafizah, jadi alim-alimah, menjadi dai-daiyah. Ibu-ibu yang datang didorong untuk hidupkan taklim rumah minimal setengah jam, kalau bisa 1 jam, bagus lagi 2 jam. Diceritakan ada seorang petani dari Kalimantan, tiap hari dia taklim 2 jam. Karena itu waktu yang lama, maka dia nggak bisa taklim dalam rumah. Dia pergi taklim di kebunnya. Karena yang namanya petani, dia harus berada di kebun di waktu pagi. Dia petani kacang panjang.
Sangat ajaib hasil pertanian dia. Kacang panjangnya dia sama dengan kacang panjang yang dijual oleh atau yang ditanam oleh tetangga-tetangganya. Tapi yang namanya kacang panjang itu paling-paling 40-50 cm. Kacang panjangnya dia itu 1 meter. Sampai tetangga tanya, kamu kasih pupuk apa? Tidak ada. Apa yang kamu buat itu yang aku buat. Kamu tanam di tanah, aku tanam di tanah. Kamu siram, aku siram. Kenapa bisa panjang seperti ini? Saya tidak tahu. Allah. Tapi dia mengatakan mungkin keberkahan daripada taklim harian yang dibuat di kebun ini. Di Bengkulu itu ada kelengkeng di rumah Pak Wali Kota Bengkulu. Itu ada musola di dalam komplek rumah itu. Kami sholat di situ. Kalau datang di situ, ada biasa sholat berjamaah di situ, sholat di situ. Itu kelengkengnya berbuah bukan sebesar kelengkeng biasa, lengkengnya itu sebesar pimpong. Sampai istrinya bilang, Yang, panggil suaminya Yang ini kita punya buah kelengkeng besar begini. Bisa besar seperti ini, seperti buah pimpong. Masya Allah. Karena di dalam musola itu senantiasa ada taklim, dibuat musyawarah di situ, musyawarah keluarga, taklim di situ. Tamu-tamu banyak datang sholat di situ. Gak berhenti-berhenti orang gantian sholat di situ. Satu hari rumah itu direnovasi. Kira-kira 2 atau 3 bulan. Sehingga amburadul lah, artinya tidak bisa dipakai untuk amalan di situ. Nah, kita datang lagi. Itu lihat buah kelengkeng lebih kecil daripada buah beguli. Lebih kecil dari buah kelereng. Kecil sekali. Saya bilang, coba lihat. Kemarin waktu kita hidupkan amal di masjid ini, di musola ini, buah kelengkeng itu sebesar pimpong. Sekarang itu kuli-kuli bangunannya mungkin tidak sholat. Itu tidak ada amalan di situ. Ini buah kelengkeng kecil sekali seperti buah kelereng. Ini ahli ekonomi, pakar ekonomi nggak bisa menghubungkan ini. Bagaimana antara sholat dengan buah kelengkeng? Seperti ahli ekonomi tidak bisa menghubungkan antara sholat dengan ekonomi. Ahli ekonomi itu untuk mengatasi masalah ekonomi kita harus mencetak sawah 1000 hektar, tanam pohon 1 juta pohon, kemudian bikin perahu 1000 biji, Masya Allah. Itu semua benda-benda di bumi. Allah telah menetapkan wafis sama'i rizqukum. Di langit rizki kami. Itulah rizki yang turun kepada Siti Maryam. Dan itulah rizki yang turun kepada ibu-ibu sekarang. Itulah yang harusnya dipahamkan kepada umat. Tapi hari ini umat telah meninggalkan pusat pembinaannya yaitu masjid. Maka kita harus berusaha mengembalikan lagi umat ke masjid. Dan melalui istimewa-istimewa jor-jor inilah kita akan bergerak bersama-sama agar setiap orang yang memikirkan dan berusaha agar istimewa kita ini sukses, dan doa ibu-ibu ini sangat diharapkan. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan dan bimbingan kepada kita, insya Allah.